Fems, olahan pedas bokong ayam. Namanya pedas ayam borete. Eits, jangan pandang sebelah mata, olahan ayam borete menu istimewa. Bumbu pedasnya ancaman banget, Fems. Dari tampilannya udah kelihatan. Siapin minum deh kalau mau makan. Sering banget nggak dianggap bokong ayam ternyata nikmat buat disantap. Teksturnya lembut dan kenyal serta kaya lemak. Bumbu pedas dan berminyak, so pasti rasanya enak. Menyantap ayam borete nggak usah mikir yang aneh-aneh. Cukup santai dan nikmatin aja sensasinya. Yakin deh bakal ketagihan. Bokong ayam Fems punya daging yang sedikit, tulangnya lunak, sehingga mudah dibuat lumat. Selama diolah dengan benar, nggak ada deh aroma yang mengganggu selera makan. Untuk mengolahnya, proses pembersihan harus benar dilakukan. Bokong yang dipakai juga harus fresh, supaya rasa dan aroma tetap sedap. Untuk bumbu pelengkapnya, cabai merah jadi yang utama. Bawang dan kawan-kawan juga jangan ketinggalan. Menjadi tempat kelenjar penghasil minyak, bokong ayam kaya nutrisi. Zat besi dan kalsium lebih tinggi ketimbang dada ayam. Gak perlu proses dan bumbu yang sulit untuk mengolahnya. Bawang merah, bawang putih, dan cabai merah hukumnya wajib. Ulek juga kemiri sebagai penguat aroma bumbu masaknya. Borete dalam bahasa Sunda artinya bokong ayam. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah tunggir. Kalau masyarakat sekitar Jawa Tengah lebih akrab dengan sebutan brutu. Tanpa perlu diberi tambahan bumbu, borete yang udah bersih baiknya digoreng. Proses goreng di awal untuk memastikan borete matang dengan sempurna. Gorengnya nggak perlu lama-lama juga sih, sampai setengah matang udah cukup, Fems. Di Amerika dan Eropa, borete nggak lazim dikonsumsi, tapi bagian ini cukup populer di masyarakat kawasan Asia Timur dan Tenggara. Walau nggak semua orang suka, penggemar borete udah mengakar sejak dulu. Bukan paha atau dada yang jadi incaran, justru bagian borete lah yang paling menggoda selera di mata orang tua dulu. Sisa minyak bekas menggoreng borete boleh dipakai lagi buat menumis bumbu. Biar wanginya makin harum, potong bawang bombay dan bumbu halus. Semua yang bikin wangi bisa dipakai kok buat campuran. Kalau dirasa terlalu kental, bisa beri tambahan air. Atur aja deh, Fem, sesuai selera masing-masing. Olahan borete alias brutu di tanah air udah cukup melegenda. Bahkan ada mitos yang berkembang di masyarakat. Gemar menyantap borete bisa bikin pikun sampai lemot. Agak-agak delmi gitu deh, alias telat mikir. Hihihi. Katanya sih mitos ini cuma akal-akalan orang tua zaman dulu. Dianggap jadi bagian ayam yang paling enak, nyak babe zaman dulu jadi nggak bisa leluasa menyantapnya. Nggak perlu berebutan borete atau brutu sama anaknya. Hihihi. Bisa aja ya, Fems, nakut-nakutinnya. Ini dia, Fems, pedas ayam boretenya udah jadi. Ayo, siapa yang mau? Kita ke Banyuwangi, Fems. Di sini ada kuliner perkawinan antara pecel sayur dan rawon. Unik ya. Pecel campur rawon dikenal sebagai makanan khas dari Banyuwangi. Cara penyajiannya juga nggak sulit kok. Campur semua jenis sayuran pecel, tambahkan daging empuk ataupun paru ya. Baru deh siram dengan kuah rawon yang hitam segar. Mantap deh. Daripada penasaran, kita intip cara bikinnya. Setiap hari, Fems, kedai ini bisa menghabiskan 30 kg daging, udang, dan paru. Untuk bumbunya masih sama kok dengan rawon pada umumnya. Ini nih yang membuat warna rawon hitam. Iya, kluwek, Fems. Tambahan jinten dan bumbu halus lainnya bisa menciptakan rasa rawon semakin nikmat. Walaupun kedua hidangan ini bertemu di pelaminan, di piring. Gak ada ceritanya, mengurangi rasa salah satu menu tadi. Tapi rawon di sini dagingnya tidak tercampur tuh. Biasanya paru dan empal menjadi teman makan yang sifatnya kering. Tambahkan peye kacang atau udang, membuat hidangan ini semakin lengkap. Mantap deh. Oh iya, kalau kalian mau menikmati pecel rawon sebaiknya datang di pagi hari. Saat jam makan siang, biasanya pecel rawon ini sudah ludes diburu penikmatnya tuh. Kelihatannya memang sederhana, tapi ternyata warung ini sudah berdiri sejak tahun 1982. Wah, bisa dibilang warung legendaris nih. Duh, makan mie kok sendirian aja sih? Bagi-bagi kek? Hihihi. Kenalin ya, Fems, ini namanya mie asin. Menu khas dari Singkawang, Kalimantan Barat ini biasa disajikan ketika ada perayaan ulang tahun atau tahun baru.
Maknanya sih sebagai simbol panjang umur dan rezeki yang tak terputus. Makannya juga nggak boleh sembarangan, fams. Mie nggak boleh digigit, tapi terus dimasukkan ke dalam mulut sampai ujungnya tanpa terputus. Oh iya, fams, topping olahan mie asin bisa apa aja kok. Uniknya sih dalam mie asin ada telur merah yang melambangkan simbol sukacita. Cara bikinnya juga gampang kok. Mie yang sudah dibeli di pasar tinggal direbus sampai matang, lalu tiriskan deh. Nah, mie asin ini bisa dimasak dengan cara digoreng atau kuah. Bagi masyarakat Tionghoa, mie terbilang penting, fams. Sayangnya agak sulit mencari penjual olahan mie asin di Singkawang. Biasanya mie asin diolah sendiri dan disantap bersama keluarga. Untuk perayaan ulang tahun, mie asin bisa disajikan dengan cara digoreng dengan tumisan seafood, telur, dan sayur. Karena menjadi hidangan penting, pabrik mie bisa sangat mudah ditemukan di Singkawang. Salah satunya di Jalan Kridasana. Pabrik mie ini, fams, sudah berjalan selama 60 tahun loh. Wih, lama juga tuh. Sampai-sampai kini sudah dikelola oleh generasi keempat. Katanya sih, di Singkawang ini ada sekitar 7 pabrik pembuatan mie, fams. Kalau mie yang dibuat ini disebut dengan mie swa atau mie asin. Bahan pembuatannya sederhana kok, cuma ada tepung terigu, sagu, dan garam yang fungsinya sebagai pengawet. Nah, gulungan adonan mie yang sudah didiamkan siap digiling menjadi mie, fams. Selanjutnya, mie segera dijemur, fams. Hati-hati saat menjemurnya ya, supaya mie nggak terinjak-injak. Lihat tuh, mie yang dijemur ini panjangnya bisa sampai 10 meter. Wah, jadi mirip tirai nih. Proses pengeringan mie bukan dijemur di bawah sinar matahari ya, tapi memanfaatkan uap panas, fams. Proses pemasangan secara tradisional ini bisa memakan waktu sekitar 2 jam. Waktu ini dibilang lebih singkat daripada proses penjemuran dengan panas sinar matahari yang butuh waktu sekitar 4 jam. Dalam sehari, pabrik ini bisa menghabiskan 300 kg tepung terigu. Belum selesai, fams. Mie asin selanjutnya harus dikukus dengan kompor selama 1 jam. Setelah dimasak, mie harus diurai supaya nggak kusut dan putus. Lalu jemur kembali deh. Kemas deh. Fams, mie asin dijual di seluruh kota Singkawang dan Pontianak. Harga 1 kilogramnya mulai dari 12 hingga Rp25.000 tergantung tepung yang dipakai. Ada lagi nih mie dari kota Singkawang, fams. Kedai ini sudah buka sejak tahun 2010. Sebenarnya dulu tempat ini sebagai bengkel yang disulap menjadi kedai. Seiring berkembangnya kota Singkawang sebagai kota pariwisata, Haji Aman pemiliknya banting setir tuh menjadi pengusaha mie kering. Sejak kecil Haji Aman sering membantu orang tua berjualan mie kering. Bedanya bumbu-bumbu mie kering yang dulu dipakai dari bahan-bahan non-halal. Kalau sekarang sih semua bahannya sudah halal kok. Mie direbus bersama toge, fams. Lalu tambahkan minyak bawang, minyak sayur, garam, dan cuka. Mie di kedai ini juga dibuat sendiri loh. Tenang, semua bahan yang dipakai halal kok. Untuk toppingnya ada daging sapi, babat, bakso, tahu, serta gorengan udang. Untuk menjaga kualitasnya, Haji Aman turun langsung meracik olahan mie kering ini, fams. Dalam porsi yang lengkap, semua topping bisa dipakai dalam campuran mie kering. Tampilan mie kering ini hampir sama kok dengan mie lainnya di kota Singkawang. Tujuannya agar semua orang bisa ikut merasakan mie khas dari kota Seribu Kelenteng ini. Dalam sehari, kedai mie ini bisa menjual sampai 500 porsi. Saat musim liburan tiba sih, penjualannya meningkat sampai 2 kali lipat tuh. Widih, laris manis. Selain mie, di Singkawang juga ada kue tiaw, fams. Gampang banget tuh ditemukan di sini. Kalau mie yang paling tenar sih namanya mie tiaw asuk. Dalam bahasa Tionghoa, asuk berarti paman. Dulu sih penjual kue tiaw menjajakan dagingannya dengan sepeda. Kalau sekarang sih kedai mie kue tiaw sudah semakin mudah dijumpai. Biasanya kue tiaw dimasak dengan wajan pipih kayak gini nih. Bumbunya juga nggak banyak kok. Kue tiaw cukup diberi bumbu kecap sebelum diolah kembali. Oh iya, fans, kue tiaw atau mie tiaw ini menjadi menu perkembangan mie dari negeri tirai bambu. Di sana kue tiaw menjadi mie yang populer di kalangan buruh karena harga yang murah. Saat itu, kue tiaw hanya dibuat dari sisa-sisa daging dan sayuran sebagai sumber tenaga bagi kaum buruh. Kemudian, kue tiaw menyebar sampai ke seluruh wilayah di Indonesia. Di Nusantara, jenis olahan kue tiaw sangat beragam tuh. Di Medan biasanya memakai seafood berupa udang. Di Singkawang menggunakan daging sapi atau babi.
Kalau yang agak beda, kue tiaw vegetarian yang hanya memakai sayuran seperti tauge dan kangkung dengan tambahan telur sebagai sumber protein. Untuk bumbunya bisa dikasih tambahan kecap, minyak sayur, dan garam. Kalau sudah matang, tinggal sajikan aja deh. Berbeda dengan mie yang memakai tepung terigu, fams. Bahan baku untuk bikin kue tiaw bisa memakai tepung beras, sehingga berwarna putih dan teksturnya kenyal. Makan kue tiaw juga bisa membuat perut terasa lebih kenyang daripada mie. Tambahan sayuran membuat olahan kue tiaw lebih sehat. Soal harga juga bersahabat kok, cuma belasan ribu rupiah aja. Kelihatannya enak nih, kudapan manis bergulung ini mirip keong atau siput, fams. Namanya cinnamon roll. Sebutan roti siput diberikan karena bentuknya yang melingkar-lingkar. Katanya, fams, roti ini sangat terkenal di Eropa bagian utara sebagai teman minum teh. Ayo deh, kita lihat cara bikinnya. Bahan untuk membuatnya sama kok dengan pembuatan roti, tercampur ke dalam wadah mixer. Jangan lupa kasih garam dan ragi. Ragi atau yeast ini, fams, berguna sebagai pengembang adonan roti. Ragi juga mempunyai protein yang baik loh untuk tumbuh kembang anak. Saatnya diaduk, campur telur ke dalam adonan. Disusul susu hangat supaya adonan makin mudah tercampur rata. Jangan lupa tambahkan mentega cair untuk mengikat adonan. Kalau sudah kalis, adonan dibagi 4 karena kita mau membuat 8 potong cinnamon roll. Lumayan banyak ya. Adonan cinnamon roll ini juga harus diamankan selama 2 jam biar mengembang dan teksturnya lembut. Sekarang buat toppingnya ya. Ada whipped cream premium, perasan air lemon, keju, mentega, tepung gula, dan vanili. Tinggal campur menjadi satu dan aduk dengan mixer. Sambil diaduk, tambahkan susu hangat, fams. Tuang perlahan sampai semua bahan tercampur rata ya. Beri air perasan jeruk lemon yang berfungsi sebagai pengikat rasa. Aduk deh sampai kental, fams. Untuk topping coklat, campurkan whipped cream dengan coklat serum dalam wadah. Krim coklat ini harus dimasak dengan cara double boil alias perantara panas dengan media air. Aduk terus sampai coklat meleleh ya. Sisihkan. Nah, ini dia adonan cinnamon yang sudah ngembang. Giling sampai permukaannya rata. Jangan lupa tabur tepung terigu biar adonan gak lengket pada meja. Kawat ini, fams, bisa membuat ketebalan adonan sama rata. Kalau sudah digiling, adonan dioles mentega sampai seluruh permukaannya. Disusul cinnamon atau bubuk kayu manis. Sebelumnya, kayu manis ini dicampur dengan gula semut. Kalau sudah rata, gulung adonannya. Ini nih yang membuat kudapan ini disebut dengan cinnamon roll, alias gulungan kayu manis. Kalau sudah rapi, potong dengan floss atau benang tajam. Biasanya sih satu gulung adonan ini bisa menghasilkan 8 potong cinnamon roll. Kemudian susun dalam wadah aluminium foil. Supaya mengembang, istirahatkan adonan cinnamon roll selama 25 menit. Widih, udah ngembang nih. Adonan tinggal dipanggang dengan oven bersuhu 190 derajat selama 90 menit. Tara, angkat dan dinginkan. Saat masih hangat ini harus segera diberi topping ya. Alasannya biar roti dan toppingnya mudah menyatu. Jenis topping yang dipakai bisa menyesuaikan selera kok. Kali ini sih kita kasih topping krim lemon, coklat, blueberry, kacang, dan lainnya. Buat mempercantik tampilannya, tambahkan kacang-kacangan atau kismis. Gampang kan bikinnya? Pokoknya kue yang satu ini benar-benar enak banget, fams. Hihihi. Masih hidangan yang mirip roti nih. Sama-sama bisa bikin perut kenyang meskipun makan satu buah aja. Namanya bakpao, fams. Roti isi dari negeri tirai bambu ini sangat berfaedah banget tuh, mengatasi perut lapar. Bisa disantap kapan saja dan di mana saja tuh. Dulu jajanan ini hanya berisi kacang hijau atau daging ayam. Lama-kelamaan isian dan warna rotinya makin bervariasi. Meski begitu, rasa dan nama rotinya tetap sama kok, bakpao. Supaya nggak bingung, bakpao ini dikasih tanda untuk setiap isian yang berbeda, fams. Waktunya kita bikin nih. Setiap hari, fams, pabrik ini bisa membuat bakpao sekitar 500 buah. Bahan bakunya sama kok dengan bakpao biasanya. Ada tepung terigu, gula, telur, dan mentega putih. Campur dan aduk semua adonan dengan mixer. Kalau adonan sudah setengah kalis, masukkan mentega putih. Aduk lagi deh sampai adonan benar-benar kalis. Kemudian adonan dipotong-potong dan ditimbang. Berat sekitar 23 gram, fams, supaya ukuran bakpaonya sama.
Lanjut, pipihkan adonan dengan mesin giling supaya tipisnya sekitar setengah sentimeter. Nah, adonan yang sudah pipih ini udah bisa ditambah berbagai macam isian. Untuk rasa yang orisinil ada bakpao berisi kacang hijau hitam, kacang hijau putih, kacang tanah, dan daging ayam. Tapi di pabrik ini sih varian bakpaonya ada 30 macam. Widih, banyak banget ya. Semua rasanya ya jelas enak banget, dijamin. Gak bosen disantap satu persatu. Setelah dibentuk, adonan harus didiamkan dalam mesin improver selama 1,5 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Tujuannya agar adonan bakpao bisa mengembang sempurna. Terakhir, bakpao harus dikukus sampai matang, fams. Kira-kira cuma 15 menit aja kok. Nah, ini dia bakpao yang sudah matang. Teksturnya halus, besar, dan kenyal. Kalau lihat bakpao aneka rasa kayak gini, dijamin gak bakal bosan menyantapnya. Rasanya lezat dan istimewa. Pantesan aja kalau bakpao bisa bertahan sampai puluhan tahun. Kalau berkunjung ke Papua Barat, wajib ke Raja Ampat ya. Tempat ini dijuluki The Last Paradise on Earth karena keindahan dan keanekaragaman biota lautnya. Gak heran kalau Raja Ampat menjadi destinasi favorit kelas dunia. Salah satu yang harus kalian kunjungi adalah desa wisata Yen Buba untuk melihat keindahan lautnya. Di sini nih dikenal sebagai spot snorkeling terbaik. Perairan di sekitar Yen Buba ini mempunyai jarak pandang yang luar biasa. Airnya jernih banget, fams. Sampai-sampai kalian bisa menikmati keindahan biota laut secara langsung. Keren ya? Terumbu karang di sini juga cukup beragam, dipercantik dengan keberadaan ikan-ikan cantik di sekitarnya. Oh iya, fams, Yen Buba ini menjadi salah satu daerah pelindungan laut. Kedalaman laut di sini beragam, fams, mulai dari 1 meter hingga puluhan meter. Setiap kedalamannya dihuni spesies ikan yang berbeda juga tuh. Puas bersnorkeling ria, kita coba menyelam dengan peralatan scuba. Letak Raja Ampat pada segitiga karang dunia membuat kaya dengan keragaman hayati bawah laut. Hebatnya lagi, perairan Raja Ampat mempunyai 603 jenis spesies terumbu karang. Salah satu spot terbaik untuk menyelam adalah Manta Sandy, terletak di antara Pulau Mensuar dan Arforek. Waktu yang direkomendasikan untuk menyelam di sini, fam, saat pagi dan sore hari. Tapi pagi hari paling disarankan karena kondisi air yang lebih tenang. Fams, Manta Sandy menjadi tempat untuk menemukan ikan parimanta. Tempat ini juga dihiasi oleh terumbu karang dan pasir pantai yang indah. Lihat tuh, ada terumbu karang buatan yang dijadikan pembatas. Dari sini kita bisa menikmati keindahan paramanta. Kalau beruntung, kalian juga nggak perlu waktu lama untuk melihat paramanta. Ada juga seekor black manta yang sedang melintas. Wih, besar banget deh. Fams, setiap pari mempunyai corak yang sangat unik loh. Coraknya mirip sidik jari manusia. Nah, corak ini bisa sebagai identifikasi mereka tuh. Hampir setiap hari lokasi ini pasti didatangi parimanta. Soalnya Manta Sandy dijadikan para ikan pari sebagai lokasi pembersihan diri atau cleaning spot dari parasit. Ritualnya unik tuh. Mereka menggunakan bantuan ikan kecil jenis raseda dan butterfly untuk memakan parasit di tubuhnya. Kegiatan ini biasa dikenal dengan sebutan simbiosis mutualisme, fams. Jika kalian tertarik ke sini, pastikan punya surat izin menyelam dan wajib ditemani oleh buddy. Jangan menyelam sendirian ya, bisa bahaya tuh. Hihihi. Raja Ampat juga terkenal dengan gugusan Pulau Wayak yang menjadi ikon Raja Ampat. Tapi ada juga tuh tempat wisata yang disebut juga Mini Wayak, Piai Nemo. Gugusan Pulau Karang Wayak di Raja Ampat ini bukan satu-satunya pemandangan surgawi yang fotogenik. Untuk sampai ke sana, harus menggunakan boat dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dari ibu kota Raja Ampat, Waisai. Piai Nemo ini nggak kalah bagus dari Wayak, fams. Di sini juga menawarkan pemandangan spektakuler dengan barisan pulau yang berjejer indah. Piai Nemo juga dikelola dengan sangat baik loh. Wisatawan yang datang bisa menaiki tangga dan menikmati pemandangan dari atas sini. Pada siang hari, kondisi perairan Piai Nemo tenang banget, fams, karena berada di kawasan teluk. Kondisi paling tepat menikmati Piai Nemo ini saat siang hari bolong seperti ini nih. Lihat tuh, hijau dan birunya laut serta deretan pulau yang indah dan cantik membuat Piai Nemo tak kalah ikonik dari kawasan Wayak. Ada beberapa spot pemandangan yang bisa dieksplor di sini. Misalnya, Star Lagoon yang memiliki pemandangan mirip dengan bintang laut. Cantik banget ya.
Piai Nemo atau wayak kecil ini memang mengagumkan banget. Selain cantik, kita bisa merefleksikan diri dengan alam Raja Ampat yang begitu memesona. Tunggu kedatangan kalian di sini ya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan hari ini. Besok kita nikmati lagi keragaman Nusantara lainnya. Seragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams!